Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SRI Bandar Labuan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun seperti ini secara online kita tidak dapat bersama-sama ataupun bersua muka di gereja, tapi kita percaya dan saya percaya bahwa hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Hati kita tetap rindu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, saya senang sekali untuk membawa kita untuk membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ayat besar yang berbunyi demikian. Orang yang buta sejak lahirnya. Saya akan baca. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan ada malam, di mana tidak lagi seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk lidahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam berarti yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian hormat syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang agung, Maha Kasih, penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini kami dapat bersama-sama sekali lagi. Walaupun kami hanya beribadah secara online, tapi kami percaya hati kami tetap rindu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara ibadah kami pada pagi ini, dari mula pertengahan hingga akhir. Setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, mungkin ada yang di rumah, ada yang di tempat kerja, ada yang di hospital, manapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa hati kami punya satu tujuan, hanya untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau pimpin, Engkau sertai pada kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan lewat daripada semuanya ini.
Dan kiranya ada roh iblis, penguasa-penguasa saudara yang tidak senang melihat kami, berusaha untuk merosakkan pikiran kami, hati kami, mungkin fokus kami, semua itu di dalam di atas nama Tuhan Yesus kami ikat dan kami hancurkan semuanya jauh dari tempat ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan keluarga kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami minta dan kami buka ibadah kami hanya di dalam di atas nama Tuhan Yesus kami yang berkuasa. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita mau bersyukur karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la
terus menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, dalam keadaan apapun kami sekarang ini, kami mau putuskan bahwa kami mau tetap percaya kepada Engkau, karena waktu-Mu adalah yang terbaik untuk kami. Haleluya, Lord Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya Lord, mari kita terus memuji Tuhan, kita mau katakan kepada Dia. Haleluya, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. terima kasih Tuhan. Haleluya.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada worship leader sudah membawa kita dalam pujian penyembahan sebentar tadi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sekalipun melalui media yang biasa kita gunakan, tapi biarlah kiranya semuanya itu tetap memberikan kita semangat, kerinduan, kekuatan yang baru. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya bawa kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai pada saat ini Bapa, kami dapat menikmati hari ini dengan karena kebaikan daripada Engkau. Bapa, sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa, biarlah kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai selesai. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi satu panduan bagi kami untuk kami terus berharap di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah kiranya Bapa mereka terus menerima damai sejahtera sukacita daripada Roh Kudus. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, biarlah kiranya Roh Tuhan terus bekerja dalam diri hamba-Mu, agar firman ini adalah firman yang meneguhkan, menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur sekali lagi karena kita diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan, ayat firman Tuhan sudah dibaca sebentar tadi dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan tema pekerjaan Allah sebagai tanggung jawab orang percaya. Nah saudara-saudara, kalau kita baca Injil Yohanes ini dari ayat yang pertama dari pasal yang ke-9 sampai ayat yang ke-7 itu bercerita tentang bagaimana Yesus mencelikkan atau membuka mata seorang yang buta sejak lahir. Nah, saya tidak akan baca dari awal ayat ini saudara-saudara, tapi saya fokus di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, mungkin kita biasa mendengar ayat ini, bahwa ayat ini pernah diambil oleh SIB Pusat dulu sebagai sebuah tema SIB seluruh Sabah. Nah hari ini saya ingin kita merewind balik saudara-saudara, apa itu pekerjaan? Apa itu pekerjaan yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Mari kita perhatikan perkataan ini saudara-saudara. Di sana dikatakan apa? Kita harus. Perkataan di sana kita harus, artinya perkataan kita itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada orang-orang percaya pada saat ini. Kalau kita melihat konteks pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, itu mengarah kepada Yesus dan juga para rasul yang mengikuti ya, para murid. Tapi kalau kita perhatikan dalam konteks sekarang saudara-saudara, artinya perkataan kita itu menunjuk kepada setiap orang percaya. Nah artinya di sana kita orang-orang percaya harus mengerjakan pekerjaan Dia. Yaitu pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah. Saudara-saudara, dalam kehidup kita sebagai seorang Kristen, hidup kita sebagai orang percaya, jangan kita hanya bercerita tentang berkat. Jangan kita hanya bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, semua kita cakap. Semua kita katakan, kita terus ini supaya kita diberkati, kita terus ini ke Tuhan supaya kita diberkati. Perlindungan, penjagaan daripada Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan hari ini kita jangan hanya bercakap, tapi tidak ada tindakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini yang menjadi persoalan orang percaya pada saat ini saudara-saudara. Banyak orang yang hanya bercerita tentang kasih karunia, tentang bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi tidak ada yang bertindak. Tidak ada yang melakukan pekerjaan Allah. Setiap kali kalau orang hanya bertemu dengan mereka, puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik, Tuhan itu saya diberkati, saya dikasih gini oleh Tuhan, saya dijaga oleh Tuhan, saya dikasih begitu oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan kita penjelasan, Tuhan itu bukan hanya bercerita tentang berkat materi yang akan kita terima. Tapi sebagai orang percaya saudara-saudara,
kita harus melakukan pekerjaan Dia. Artinya ada tanggung jawab yang perlu kita laksanakan. Ada pekerjaan yang perlu kita laksanakan sebagai orang percaya. Bukan hanya duduk dan bercerita. Bukan hanya duduk dan katakan, oh ini kebaikan Tuhan sama saya. Oh ini perlindungan Tuhan, ini penyertaan Tuhan sama saya. Tidak, saudara-saudara. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Nah, kita melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan untuk membalas kasih Allah. Oh Tuhan sudah baik dengan saya, jadi makanya saya melakukan pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan sudah berkati saya, makanya saya lakukan pekerjaan Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Banyak orang salah fikir dengan ini, orang salah tafsir dengan hal seperti ini. Oh karena Tuhan sudah berkati saya, Tuhan sudah bikin saya seperti ini, Tuhan sudah buat saya seperti itu, maka saya harus melayani Tuhan, saya harus melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan. Tapi untuk apa kita melakukan pekerjaan Tuhan? Itu merupakan tanggung jawab kita. Diberkati tidak diberkati, yang penting kau harus melayani. Dijaga atau tidak dijaga, yang penting kau harus melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena itu tanggung jawab dari panggilan Allah terhadap kita. Itu tanggung jawab Allah bagi kita supaya kita melakukan pekerjaan Dia. Bukan hanya bercerita tentang oh mulut manis, cakap, oh bukit lebih rendah daripada dia punya cakap. Nah, tapi saudara-saudara, ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Ada pekerjaan yang harus kita selesaikan di dunia ini, yaitu pekerjaan yang Tuhan sudah pernah lakukan dulu dan harus kita lakukan sekarang sebagai tanggung jawab daripada panggilan Allah terhadap kita. Nah, persoalannya apa pekerjaan Allah yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Apakah hanya datang di gereja, berdoa, kemudian menyanyi, kemudian aktif datang di gereja, langsung buat itu, buat ini di gereja, bikin aktiviti, kegiatan seperti itu? Memang iya, saudara-saudara. Tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih perlu pekerjaan yang Tuhan lakukan selama dia hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama, memberitakan Injil Allah. Dalam pasal yang ke-9 pembacaan ayat 4 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang ke-5, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia selama masih siang. Artinya akan datang waktu malam di mana kegelapan itu akan menguasai, di mana waktu malam itu akan datang dan seorang pun tidak dapat bekerja. Di mana seorang pun tidak dapat berbuat apa-apa kalau kegelapan itu sudah datang. Artinya saudara-saudara, akan datang pada waktu yang sangat sulit akan dialami oleh manusia pada zaman-zaman yang akan datang. Di sana kita tidak dapat lagi bekerja, di sana kita tidak dapat lagi memberitakan Injil, di sana kita tidak dapat lagi menyatakan ke Injil Allah, kita tidak dapat menyatakan berita-berita baik. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena itu pada masa sekarang, karena selama masih siang, selama kita memiliki siang itu, saudara-saudara, ayat yang ke-5, selama aku di dunia akulah terang, bahkan datang kegelapan nanti. Selama masih siang itu, bekerjalah kita untuk tanggung jawab yang kita harus lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam Lukas 9 ayat 60 katakan begini, saudara-saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah. Katakannya di sana. Pergilah. Pergi ke mana? Beritakan kerajaan Allah. Di mana? Di mana-mana pun. Bukan hanya di sini, bukan hanya di situ, tetapi di mana-mana pun. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, aku akan menyertai engkau sampai aku datang yang kedua kali. Firman Tuhan sangat jelas bagi kita, saudara-saudara. Engkau harus pergi beritakan Injil. Jangan hanya duduk diam di rumah. Jangan hanya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi kita harus pergi memberitakan Injil. Persoalannya kepada siapa? Kalau tanya, oh pastor hari ini kita sudah ada banyak orang yang sudah percaya sama Tuhan. Persoalannya sekarang kepada siapa? Berita itu harus disampaikan. Kepada siapa Injil itu harus disampaikan? Kepada siapa berita baik itu harus dinyatakan? Yang pertama kita harus nyatakan kepada orang buta atau orang-orang yang tidak percaya. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudara, ada banyak sekali orang yang belum percaya pada saat ini. Di sekitar kita, bukan hanya di kawasan kita, saudara-saudara. Mungkin tetangga kita.
Mungkin jiran kita belum kenal Tuhan. Mungkin mereka tahu kita orang Kristen. Mungkin mereka tahu kita orang percaya. Tapi kehidupan kita tidak pernah menjelaskan bahwa kita itu orang Kristen. Mungkin orang di sebelah tahu kita orang Kristen. Oh, mereka ini orang SIB. Tapi kehidupan kita tidak pernah menyatakan bahwa kita itu orang SIB. Mungkin orang sebelah tahu, oh setiap hari Ahad mereka akan pergi ibadah. Tapi perkataan kita tidak pernah menggambarkan bahwa kita itu orang Kristen. Mungkin mereka tahu setiap hari kita keluar pakai dengan baju kemas untuk pergi gereja hari Ahad. Tapi sikap kita tidak pernah menyatakan bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau soal persoalan begini, saudara-saudara, bagaimana caranya kita untuk menyatakan berita Allah itu kepada mereka? Nah, hari ini saudara-saudara, firman Tuhan sampaikan kepada kita bahwa orang percaya ada tanggung jawab yang perlu dilaksanakan dalam hidup kita, yaitu menyatakan berita kebaikan Tuhan. Beritakan Injil, sampaikan pesanan Allah kepada mereka. Supaya mereka apa? Yang buta itu matanya dicelikan, orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Saudara-saudara, orang sudah banyak sekali sekarang melupakan tentang penginjilan. Orang Kristen sekarang sudah mulai melupakan tentang penginjilan. Orang hanya fokus kepada apa? Activity, kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Mereka hanya fokus tentang orang-orang yang ada di dalam kelompoknya. Tetapi tidak pernah berpikir untuk keluar menginjil, saudara-saudara. Nanti bila dikatakan suruh penginjil, oh ada penginjil. Ada penginjil itu yang dikhususkan untuk menginjil di sana. Itu alasan. Kadang-kadang digunakan oleh iblis supaya kita jangan pergi menginjil. Itu kan persoalan sekarang, saudara-saudara, apalagi di zaman manusia, di zaman yang modern ini. Oh, tidak perlu keluar jalan kaki macam orang dulu masuk hutan. Sekarang sudah ada internet. Kita pakai WhatsApp pun sekarang sudah boleh menginjil. Persoalannya kalau di gunung sana, di hutan sana, di tempat yang tidak lain, macam mana kita mau menginjil melalui WhatsApp? Mau tidak mau kita harus berjalan. Mungkin tubuh kita tidak dapat berjalan, saudara-saudara. Mungkin fisik kita tidak mendukung kita untuk berjalan jauh. Tapi untuk penginjilan ada perlu dana. Di sana diperlukan kita punya pengorbanan, saudara-saudara. Supaya penginjilan itu dapat berjalan. Dan berita Injil itu dapat disampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa berita Injil itu harus disampaikan? Kepada orang-orang percaya. Kepada orang-orang Kristen. Persoalan pasti kenapa mereka harus disampaikan lagi? Firman Tuhan, saudara-saudara, orang Kristen yang sudah menerima keselamatan, ada di antara mereka itu yang tidak menyadari anugerah tersebut. Mereka hanya hidup sebagai orang percaya, mereka hanya hidup sebagai orang Kristen, mereka hanya hadir di gereja sebagai sebuah kegiatan mingguan, tetapi mereka masih hidup di dalam manusia lama mereka. Kepada mereka inilah Injil itu harus disampaikan. Kenapa? Orang Kristen itu ada dua jenis. Yang pertama, Kristen yang diperbaharui. Artinya orang Kristen yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang sudah berubah 100% hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, orang Kristen sejak lahir. Orang Kristen keturunan. Ia lahir saja, dia melihat begini, oh ada salib di rumahnya. Artinya dia tahu saya orang Kristen. Orang Kristen seperti ini yang perlu kita sampaikan Injil. Karena ada di antara mereka ini yang tahu sejak mereka lahir Kristen dan tidak tahu apa itu kekristenan. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen, saudara-saudara. Bapak dan mama saya adalah dua-dua adalah bekas pastor. Mama dan bapak saya. Mereka sudah rehat sekarang. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Saya buka mata saja saya sudah tahu saya sudah Kristen. Saya tengok IC saya Kristen, tengok surat beranak sudah Kristen. Saudara-saudara, saya terima Tuhan Yesus itu 20 tahun setelah saya dilahirkan. Ini menjadi persoalan, saudara-saudara. Sebab itulah Injil itu bukan hanya disampaikan kepada orang yang tidak pernah percaya Tuhan, tapi harus juga disampaikan kepada siapa? Kepada orang Kristen yang seperti ini, yang masih hidup dalam manusia lama.
Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 katakan begini, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Banyak orang Kristen yang jadi Kristen sejak lahir tidak sadar akan hal ini. Mereka tahu saja bangun berkata tentang Tuhan Yesus. Buka mata saja bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi hidupnya tidak pernah menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebab itu pada hari ini saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan hanya disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi berita Injil itu harus disampaikan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, apa tanggung jawab kita di sini saudara-saudara? Kenapa harus disampaikan juga kepada dua golongan ini? Supaya kita dapat membuka mata mereka terhadap firman Tuhan. Banyak orang yang baca firman Tuhan, ya betul. Banyak orang yang baca firman Tuhan, saudara-saudara. Banyak orang yang bangun pagi baca firman Tuhan, sebelum tidur baca firman Tuhan, sebelum makan baca firman Tuhan, sebelum jalan baca firman Tuhan. Tapi tidak pernah mengerti. Sebab itu dalam Wahyu katakan begini, aku menasihatkan engkau, Wahyu 3 ayat 18. Aku menasihatkan engkau supaya membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi apa? Menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan keterlanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Artinya saudara-saudara, kita harus membuka mata rohani mereka sehingga mereka itu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Pada saat kita sudah sampaikan Injil itu kepada mereka, saudara-saudara. Pada saat kita sudah memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, kita harus percaya Tuhan bekerja dalam hati mereka, sehingga mata rohani mereka dibukakan, sehingga mereka tidak lagi dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Itulah pekerjaan Allah yang harus kita lakukan dalam tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bukannya kita harus begini, Pak, bercerita begini, oh cakap, oh ini tidak betul, ini tukang protes, itu tukang ini begini. Saudara-saudara, hati-hati dengan manusia zaman sekarang. Mereka akan lebih banyak bercakap daripada melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebagai pekerjaan atau sebagai tanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, yang kedua, apa pekerjaan Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Pekerjaan kita yang kedua adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ayat 15, 11 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian, saudara-saudara. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ayat yang ke-15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Nah, mari kita perhatikan kedua ayat ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-15. Di sana terjadi suatu masa yang dikira lama. Dari ayat yang ke-11 itu terjadi ketika orang bertanya pertama. Kemudian ayat yang ke-15 itu setelah orang-orang Farisi datang ke rumah si buta tadi dan bertanya kembali hal yang sama. Nah, perhatikan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-15 itu memberikan informasi yang sama. Artinya di sana apa? Ia mengadukkan tanah, mengoleskannya, dan mengoleskannya di mataku, lalu aku melihat. Nah, perhatikan saudara-saudara, ada pesan penting yang terjadi di sini. Pertama, apa pekerjaan Allah? Yang pertama, ia meludah ke tanah, mengaduknya, lalu mengolesnya pada mata orang buta tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan Allah itu mengarah orang buta itu membasuh dirinya di kolam Siloam. Kemudian seterusnya, ia datang ke ayat yang ke-35 dan 39. Ia memberi keyakinan kepada orang buta tersebut. Nah, perhatikan di sini saudara-saudara. Kalau perhatikan ayat yang ke-11, ayat yang ke-15 itu informasi yang sama disampaikan. Artinya ada kebenaran sejak awal. Perhatikan. Ada kebenaran yang dinyatakan sejak awal.
si buta tidak pernah mengubah ceritanya dari ayat yang ke-11. Perhatikan, si buta tidak mengubah ayatnya, ceritanya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, sekalipun orang Farisi bertanya ulang-ulang kepada dia. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, dia menceritakan hal yang sama. Artinya di sini tanggung jawab kita sebagai orang percaya harus menyatakan kebenaran Allah. Harus menyatakan kebenaran Allah. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang benar sejak awalnya. Jangan mengubah firman Tuhan itu supaya disedap-sedapkan mengikut telinga orang-orang banyak, saudara-saudara. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah pada saat ini, saudara-saudara, mulai membuat ayat-ayat yang sedap didengar supaya diterima oleh pendengar. Banyak hamba-hamba Tuhan pada saat ini kalau berkhotbah, khotbah yang sedap-sedap didengar oleh jemaat supaya ia bertahan lama di gereja tersebut. Ada banyak hamba Tuhan yang mulai menafsir Alkitab, membuat enak-enak di telinga supaya ia tidak dikecam. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, nyatakan kebenaran itu. Hari ini orang buta itu memberikan kita contoh, memberikan kita teladan. Yang benar itu benar, yang salah itu tetap salah. Firman Tuhan sendiri katakan, saudara-saudara. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jangan ubah firman Tuhan itu. Jangan manipulasi ayat firman Tuhan itu supaya orang suka dengan kita. Tidak, firman Tuhan itu punya Tuhan, bukan punya kita, bukan milik manusia. Jadi jika engkau mengutamakan firman Tuhan, artinya Tuhan mengutamakan engkau. Minggu lalu saya sudah katakan, saudara-saudara, orang di dunia ini menghormati engkau di dunia ini karena jabatanmu, karena pangkatmu. Tapi Tuhan menghormati engkau karena pelayananmu. Saudara-saudara, firman Tuhan sangat tegas bagi kita pada hari ini. Apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui firman Tuhan, itu yang kita sampaikan. Banyak orang takut menyatakan kebenaran, saudara-saudara. Saya sudah balik-balik sampaikan itu. Banyak orang takut menyampaikan kebenaran. Kenapa? Takut ditolak. Takut disisihkan. Padahal yang disampaikan itu firman Tuhan. Bukannya surat cinta. Bukannya surat permohonan kerja. Bukannya surat permohonan naik gaji. Itu surat Tuhan. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi hari ini apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak menyatakan kebenaran Tuhan itu? Itu yang pertama, tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran. Supaya apa? Orang tahu kebenaran itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Tanggung jawab kita yang kedua, dalam firman Tuhan, ya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu yang dikatakan tadi, saudara. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 18, 9 dan 10. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Perhatikan, saudara-saudara. Untuk apa kita takut menyatakan kebenaran melalui firman Tuhan? Untuk apa kita gentar? Firman Tuhan katakan di sini apa? Jangan takut. Pesan Tuhan kepada Rasul Paulus. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Karena aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahannya. Sebab itu, saudara-saudara, kebenaran tetap kebenaran. Ketika kita mengubah kebenaran itu, saudara-saudara, kita akan mendapat impaknya dalam hidup kita sendiri. Sebab itu sampai hari ini, saudara-saudara, kenapa saya suka menyampaikan firman Tuhan secara tegas? Karena saya percaya, saudara-saudara, ketika kita menyampaikan kebenaran, Tuhan bekerja dalam hati orang yang mendengarnya. Nah, memang sakit, kebenaran itu memang sakit. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bagi contoh macam mana kesakitan tentang sebuah kebenaran. Karena itu, saudara-saudara, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ya, katakan ya, firman Tuhan katakan. Yang tidak, jangan katakan ya. Tapi yang ya, jangan katakan tidak. Yang ya, ya, yang tidak, tidak. Jangan manipulasi. Firman Tuhan itu tegas.
Seperti pedang bermata dua, itu istilah orang dulu saudara-saudara. Seperti pedang bermata dua, dalam firman Tuhan juga katakan, firmanku itu seperti pedang bermata dua. Bayangkan pedang bermata dua, ditusuk, memotong, tarik keluar pun memotong juga. Nah karena itu saudara-saudara, hal yang kedua, tanggung jawab kita yang kedua yaitu membimbing setiap orang yang sudah percaya. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Nah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita satu peringatan. Ketika kita membimbing orang-orang yang sudah percaya, hanya satu motivasinya. Lakukan itu untuk Tuhan. Hanya satu motivasinya, bekerjalah untuk Tuhan. Jangan bermotivasi supaya kita mendapat keuntungan dari mereka. Jangan bermotivasi supaya kita mendapat kelebihan daripada mereka. Tapi dengan memberi bimbingan kepada mereka melalui firman Tuhan, saudara-saudara, kita semua melakukan itu untuk Tuhan. Moto kita Kolose 3 ayat 23, apapun yang engkau lakukan termasuk membimbing orang percaya, lakukan itu untuk Tuhan. Jangan supaya mau engkau dikenang. Jangan supaya engkau mau diingat-ingat. Supaya jangan engkau mau diberi penghormatan. Supaya jangan engkau mau dibagi satu bintang yang besar terus lekat di dada sini. Tidak saudara-saudara. Lakukan itu untuk Tuhan. Kalaupun orang bagi penghargaan kepada engkau, itu adalah bonus daripada pekerjaanmu untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bekerja sendiri. Saat kita hidup di dalam kebenaran saudara-saudara, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan juga hidup orang. Sebab itu pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu harus kita lakukan sebagai tanggung jawab yang mesti kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa saudara-saudara? Karena untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini. Untuk itulah Kristus turun ke dalam dunia ini. Supaya ia membawa setiap orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Supaya pada saat kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan juga di dalam hidupnya. Sebab itu saudara-saudara, pada hari ini mari kita renungkan kembali. Sejauh mana pekerjaan Allah itu yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Sebanyak mana tanggung jawab yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jangan-jangan nanti ketika Tuhan datang, Tuhan akan tanya kepada kita, apa yang kau sudah lakukan di dunia? Apa yang sudah engkau lakukan bagiku terhadap umatku? Saudara-saudara, karena itu giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 katakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita penjelasan bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk menjadi seorang Kristen biasa, bukan hanya membuatkan kita menjadi orang percaya yang hanya berdoa, yang hanya duduk di rumah dan bercerita dan berkata tentang berkat Tuhan, tapi kita menjadi orang percaya itu kita diutus untuk menyatakan Injil Allah, menyatakan kabar baik. Kita diutus untuk menyatakan kebenaran melalui kehidupan kita, melalui perkataan, melalui tindakan kita, saudara-saudara. Supaya ketika orang melihat kita adalah anak-anak Allah yang memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan sangat simple memberi penekanan dalam hidup kita. Bahwa pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai tanggung jawab daripada panggilan Allah dalam diri kita, bukan sebagai sebuah balasan terhadap kasih Allah, tapi merupakan anugerah Allah terhadap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami sudah berhenti untuk merenungkan firman Tuhan. Hamba tidak dapat menyampaikan dengan lebih baik, tapi hamba percaya Tuhan bahwa firman Tuhan akan terus bertumbuh dalam hati kami, agar kami melakukan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, melakukan pekerjaan Allah di dunia ini sebagai tanggung jawab kami karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kiranya firman ini terus bertumbuh menjadi suatu
pedoman dalam hidup kami untuk terus maju dalam iman kami dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Sebentar lagi kita akan berdoa. Jemaat Tuhan yang akan memberi persembahan baik itu secara online akan nyatakan nanti di depan, boleh buat persembahan secara online. Nah, jadi biarlah kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang memberi persembahan, juga kepada semua jemaat Tuhan yang saya dipahamkan ada beberapa daripada jemaat kita yang positif COVID-19. Kita percaya bahwa kesembuhan, penyertaan daripada Tuhan akan mereka nikmati. Kita percaya mujizat Tuhan akan nyata bagi mereka. Apa yang penting kita berdoa dengan iman yang benar kepada Tuhan. Kita berserah, berharap kepada Dia supaya semua jemaat Tuhan yang positif COVID-19, kita yakin dan percaya dengan iman kita mereka akan sembuh dan mereka dipulihkan. Mereka akan kembali bersama-sama dengan kita. Jadi itu harapan kita. Kita terus berdoa untuk mereka. Jadi mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada saat ini atas kebaikan-Mu dalam renungan firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama sebentar tadi, yang kami sudah pelajari agar kami melakukan tanggung jawab kami sebagai orang percaya dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini Tuhan mereka disahkan positif COVID-19. Bapa, kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai mereka di dalam masa yang sangat menekan bagi hidup mereka. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai, melindungi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa penyakit ini sudah merebak di dalam tubuh mereka. Tapi biarlah kiranya Tuhan, kuasa darah-Mu akan menyucikan mereka, akan membersihkan mereka dari penyakit ini. Sehingga saudara kami Thomas sekeluarga, saudara kami Elvin sekeluarga, dan juga beberapa anak Tuhan yang lain yang pada hari ini positif. Bapak, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau memimpin mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesabaran. Bapak, biarlah kiranya pengharapan daripada Engkau curahkan bagi mereka sehingga mereka dapat melewati semua ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka, tapi biarlah kiranya penyertaan pelindungan-Mu menyertai mereka. Bahkan keluarga besar mereka Tuhan Engkau sertai. Bahkan seluruh jemaat Tuhan juga Tuhan Engkau pimpin kami, Engkau lindungi kami, agar kami terus terpelihara dalam pelindungan Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit yang ada pada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami, khususnya di Pulau Labuan ini Bapa. Biarlah jangkitan ini segera mulai melemah, menurun, sehingga kami kembali menikmati kebaikan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa bagi semua frontliner yang bertugas pada saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau berikan mereka kekuatan fisikal agar mereka terus bertugas dengan pelindungan daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka juga akan memberi persembahan. Engkau berkati mereka Tuhan, setiap yang sudah memberi secara online. Percaya Tuhan Engkau akan memberkati pekerjaan mereka yang sudah memberi ataupun yang tidak sempat memberi. Kiranya berkat Tuhan terus berkelimpahan dalam hidup mereka, baik itu melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya masa yang sangat baik bagi kami, sehingga doa kami dijawab menurut kehendak dan keinginan Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan, pandanglah kepada Kristus pencipta langit dan bumi. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau dan seisi rumahmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar, diberkatilah engkau pada saat engkau masuk. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih Allah yang adalah sumber pengharapan mencurahkan kita dengan berkat sukacita, damai sejahtera dalam iman kita, sehingga oleh penyertaan Roh Kudus Engkau melimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, shalom, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum. Berikut adalah pengumuman untuk aktiviti sepanjang minggu hadapan. Always Say a Prayer akan diadakan pada setiap hari Selasa jam 8 malam dan juga melalui aplikasi Zoom. Sebarang update berkenaan link untuk menyertai asap prayer akan dimaklumkan melalui grup WhatsApp Komsel masing-masing. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Deacon Jimmy, Ketua Bidang Doa SMI Bandar Labuan. Kami tahu di masa sukar seperti sekarang ini, tidak semua mempunyai pendapatan yang tetap. Ada yang mungkin berisiko dibuang kerja, ada yang mengalami kesukaran dalam perniagaan atau masalah dalam hubungan keluarga. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, bolehlah menghubungi Ketua Komsel masing-masing atau Ketua Bidang Doa Deacon Jimmy di dalam talian 014 656 8772 atau Pastor Gereja SMI Bandar Labuan, Pastor Alamsyah Livinus di talian 011 3566 3581. Shalom Alaikum. Makluman untuk semua jemaat SMI Bandar Labuan bahawa SMY 2.0 akan ditangguhkan buat sementara waktu. Tarikh baru untuk sesi kelas bermula adalah pada 5 September 2021. Dengan ini dimaklumkan bahawa tarikh akhir pendaftaran juga dilanjutkan sehingga 29 Ogos 2021. Kepada yang sudah mendaftar, diharapkan terus bersemangat sementara menunggu kelas SMY ini bermula. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat boleh menyumbang, memberi persembahan atau persepuluhan secara atas talian di akaun bank 03 80 10 00 220 Hong Leong Bank atas nama Sidang Injil Borneo Bandar Labuan.